kita ya, teman-teman. So, hari ini kita ada reading scan dan skim lagi ya, teman-teman. Karena kemarin scan dan skim itu hanya 2 jenis soal yang sudah kita pelajari, yaitu locate information, locate locate specific info. Jadi kita diminta untuk mencari letak di mana suatu informasi tertentu berada di dalam teks. Kemudian setelah locate information, kita juga belajar pronoun reference ya, teman-teman. Nah, hari ini kita akan belajar lanjutan jenis-jenis soal apa aja yang cara mengerjakannya juga pakai scan dan skim. Oke. Nah, kita review sedikit mengenai reading. Nanti teman-teman dikasih waktu 55 menit untuk mengerjakan reading. Soalnya adalah 50 pertanyaan, jadi anggap saja teman-teman punya waktu 1 menit ya. Yang 5 menit jika teman-teman menghadiri tes yang PBT atau yang tes yang di tempat, berarti harus coret-coret lembar jawaban itu, teman-teman anggap aja yang 5 menit untuk itu ya. Jadi satu soal 1 menit. Kemudian tipsnya adalah teman-teman jangan membaca teksnya dulu karena tidak semua informasi yang ada di teks akan ditanyakan. Jadi hanya beberapa saja ya. Jadi baca soalnya dulu baru nanti kita tahu teknik apa yang harus dilakukan untuk menjawab soal tersebut. Oke. Kemudian vocabnya teman-teman nanti yang akan sangat membantu teman-teman untuk mengerjakan reading ini ya. Jadi murni tentang vocab, apalagi hari ini kita juga belajar jenis soal yang menanyakan vocab juga, teman-teman. Oke. Oke, jadi dari kita membaca soal dulu, kemudian baca teks, itu nanti teman-teman akan tahu ada 3 kemungkinan ya, teman-teman. Jadi teman-teman apakah pertama, membaca topik sentence-nya saja, kedua, scan dan skim, karena informasinya menggerombol di satu posisi kalimat atau letak ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga itu make an inference atau membuat tebak-tebakan. Nah, kemarin untuk teknik yang pertama yaitu cukup membaca topik sentence-nya saja, yaitu kalimat pertama setiap paragraf. Itu ada 3 jenis soal ya, teman-teman. Yaitu yang pertama soal yang menanyakan main idea atau gagasan utama, kemudian yang kedua itu menanyakan idea organization atau bagaimana si penulis itu mengembangkan ide di dalam teks. Kemudian yang ketiga itu adalah soal mengenai tone atau suasana hati penulis, bisa dibilang seperti itu, teman-teman. Purpose itu adalah maksud si penulis menulis teks tersebut. Kemudian course itu adalah bidang keilmuan apa yang membahas topik yang ditulis sama si penulis, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita belajar cara membaca topik sentence dan jenis-jenis soal apa aja yang cara mengerjakannya seperti itu, kemarin kita juga kenalan dengan scan dan skim ya, teman-teman. Membaca cepat, dan memang untuk membaca cepat ini tidak sekedar membaca cepat, karena kita juga harus sambil membaca cepat sambil memahami, seperti itu. Jadi memang harus dilatih ya, teman-teman. Jadi jenis soal kemarin yang pertama yang cara mengerjakannya adalah membaca dengan cepat adalah locate information. Itu bisa dikenali dari pilihan ABCD-nya. Kalau pilihan ABCD-nya itu ada kata line keberapa, kemudian yang B misalnya line keberapa, yang C line keberapa, dan yang D line keberapa. Nah, berarti itu jenis locate information. Teman-teman diminta untuk mencari di mana si penulis itu menyebutkan apa misalnya. Seperti itu, atau menjelaskan apa misalnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah pronoun reference atau rujukan kata ganti. Jadi kata ganti itu pasti menggantikan benda yang sebelumnya sudah disebut. Makanya teman-teman cari dulu letaknya itu di mana, kemudian mulai baca atau pahami kalimat sebelum kata itu disebutkan dan kalimat yang mengandung kata tersebut. Oke. Dan hari ini kita akan belajar soal berikutnya yang cara mengerjakannya juga menggunakan scan dan skim. Untuk yang pertama, untuk yang ketiga berarti ya. Yang cara mengerjakannya scan dan skim itu adalah soal mengenai stated detail atau informasi yang tertulis. Jadi jawabannya ada, teman-teman. Di dalam teks itu ada, disebutkan. Seperti itu. Itu namanya stated detail. Nah, nanti biasanya soalnya berbunyi, it is stated in the passage that, jadi dinyatakan di dalam teks bahwa, kalau enggak gitu, the passage indicates that, teks menyatakan bahwa, atau according to the text atau according to the passage, berdasarkan teks, kalau nggak gitu, which of the following is true about? Yang manakah di antara berikut ini benar mengenai, nah nanti kata kuncinya di titik-titik setelahnya itu, teman-teman. Oke, nah cara mengerjakannya, pertama teman-teman cari yang ditanyakan dulu di dalam soal. Jadi yang di soal itu kata kuncinya apa sih, kayak gitu. Nah, nanti kalau teman-teman sudah memahami soalnya yang ditanyakan apa, baru kita scan dan skim sampai menemukan ide yang ditanyakan, teman-teman. Jadi mirip kayak locate information. Nah, kalau sudah ketemu, kita baca kalimat tersebut.
Terus kita pahami dan kita hubungkan dengan pilihan A, B, C, D. Seperti itu. Nah, mungkin untuk contoh soalnya seperti ini. Sama untuk reading jangan dibaca teksnya dulu, kita baca soalnya dulu ya, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, the passage indicates that Jamestown, teks ini menyatakan bahwa Jamestown itu, nah kalau misalkan yang ditanyakan atau kata kuncinya itu berupa nama ya, teman-teman. Contohnya di sini nama kota, itu enak sekali, pasti menggunakan kata yang sama karena nama. Ya, berarti kita cari kata Jamestown. Kata Jamestown itu disebutkan di line keempat, dia masuk ke dalam kalimat pertama ya, teman-teman. Ya sudah kita baca kalimat tersebut. Kalimatnya berbunyi, Williamsburg merupakan sebuah kota bersejarah di Virginia yang dibangun atau yang didirikan oleh penjajah Inggris di tahun 1633. 26 tahun tepat setelah penjajahan pertama Inggris di Amerika didirikan di Jamestown. Nah, pertanyaannya mengenai Jamestown, bukan Williamsburg ya. Mari kita cek, teman-teman. Yang alfa didirikan di tahun 1633. Nah, tadi yang didirikan di tahun 1633 itu Williamsburg, bukan Jamestown. Ya, teman-teman, berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo didirikan 26 tahun setelah Williamsburg. Nah, ini kebalik. Yang pertama itu bukan Williamsburg, justru Williamsburg itu didirikan di tahun 1633, yaitu 26 tahun setelah penjajahan Inggris pertama di Amerika didirikan di Jamestown. Oke, berarti Bravo kebalik ya, teman-teman. Sesuai informasi yang di teks, dia kebalik. Kalau yang Charlie merupakan penjajahan Inggris permanen pertama di Amerika. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie. Seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita ke latihan soal, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman, silakan. Kalau nggak ada, kita ke latihan ya, teman-teman. Di sini ada 2 soal, teman-teman coba dulu, jangan takut salah. Berarti waktunya 2 menit dimulai dari sekarang, silakan. Alright, 2 minutes over. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat dulu sedapatnya. Nanti kita bahas bersama, salah nggak apa-apa ya. Silahkan teman-teman. Oke, ada jawaban Delta Bravo, ada juga Charlie Bravo. Baik, mari kita cek bersama. Ada Charlie juga. Oke, mari kita cek bersama ya teman-teman. Di situ nomor 1 pertanyaannya adalah, menurut teks, apa yang terjadi di masa zaman es? Oke, kita cek. Zaman es disebutkan di kalimat pertama. Kalimatnya berbunyi, zaman es, periode di mana atau periode ketika es menutupi area yang luas dari bumi, diketahui telah terjadi setidaknya 6 kali. Oke, pertanyaannya adalah bukan berapa ya bukan berapa kali zaman es terjadi, tapi apa yang terjadi di masa zaman es. Tadi dijelaskan disebut zaman es karena
es itu menutupi area yang luas dari permukaan bumi ya. Kita cek. Yang alfa, struktur batuan dikenali oleh para geologist atau ahli geologi. Nah, ahli geologi itu pasti keluarnya setelah zaman es, teman-teman. Baru dia menemukan ketika zaman es sudah nggak ada, udah bukan zaman es, makanya namanya ditemukan. Seperti itu. Bukan ya yang alfa berarti yang ditanyakan karena di masa zaman es, bukan setelah zaman es. Berarti alfa bukan. Kalau yang bravo, bukti-bukti bukti benda adanya benda asing ditemukan. Nah, yang menemukan ya pasti geologis tadi setelah zaman es juga, teman-teman, bukan pada zaman es. Ya, berarti bravo bukan. Yang Charlie, es menutupi area yang luas dari permukaan bumi. Nah, ketemu. Jawabannya adalah Charlie. Kalau yang delta, es mencair 6 kali. Bukan ya, teman-teman. Masa kalau ada es mencair 6 kali baru disebut zaman es? Bukan. Zaman es itu disebut seperti itu karena es menutupi area yang luas dari permukaan bumi. Sesuai pertanyaannya tadi, apa yang terjadi di masa zaman es? Oke, nomor 1 berarti Charlie. Untuk nomor 2, teks menyebutkan berapa macam metode yang berbeda untuk mengenali zaman es di masa lalu. Nah, kita cek metode, tadi kalimat pertama belum ada. Nah, dia disebutkan recognize ya, teman-teman. Recognize di situ sama kayak di soal recognizing. Mari kita cek. Jadi zaman es di masa lalu itu bisa dikenali dari struktur batuan yang menunjukkan bukti-bukti adanya benda asing yang terbawa atau yang dibawa oleh dinding-dinding es yang bergerak atau sungai es yang mencair. Kemudian kita baca berikutnya karena pertanyaannya how many different methods. Kemungkinan kalimat berikutnya juga masih ngomongin itu ya. Kalimat berikutnya menyebutkan zaman es juga bisa dikenali dari pembentukan tanah atau pembentukan daratan yang dihasilkan atau yang diakibatkan dari dinding es yang bergerak atau dinding es yang bergerak seperti misalnya lembah-lembah yang berbentuk huruf U, kemudian pemandangan-pemandangan yang terbentuk seperti itu, dan permukaan batuan yang terpoles. Nah, berarti ada dua ya, teman-teman. Yang pertama tadi dari rock strata atau struktur batuan, yang kedua dari land formations atau pembentukan daratan atau pembentukan tanah. Seperti itu. Oke, berarti jawaban nomor 2 adalah bravo. Oke, let's do it again. Kita lanjut ke next questions. Di sini ada 2 soal, number 5 and 6. Dicoba dulu. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, 2 menit sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat dulu, sedapatnya teman-teman dulu. Nanti kita bahas bersama. Silahkan.
Oke, ada jawaban Alfa Bravo, ada juga Delta Alfa, ada juga Alfa Alfa. Oke, mari kita cek bersama ya, teman-teman. Di situ nomor 5 pertanyaannya adalah teks menyatakan bahwa ventricle itu, nah kata kunci teman-teman adalah kata ventricle, yang mana dia disebutkan di kalimat ketiga. Kalimatnya berbunyi, ventricle adalah ruangan bagian bawah yang berdinding tebal yang menerima darah dari atria dan mendorong darah itu ke dalam arteri bersamaan dengan setiap detak jantung. Oke, kita cek. Yang alfa memiliki dinding yang cenderung tipis, bukan ya, teman-teman? Jelas-jelas di situ ada thick walled, berdinding tebal, bukan tipis. Berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo, send blood to the atria, mendorong darah menuju atria. Receive blood from atria, kita cek teman-teman, tadi atria disebutkan di yang pertama ya, dia dikatakan kalau ventricle itu menerima darah dari atria, bukan mendorong ke atria, tapi menerima dari atria, berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, are above the atria, tempatnya itu di atasnya atria. Bukan ya teman-teman, jelas-jelas di situ disebutkan kalau ventricle itu adalah lower chambers, jadi ruangan bagian bawah. Jadi kalau jantung itu dibagi menjadi 4 ruangan, ya yang bagian ruangan bawah itu namanya ventricle, bukan yang atas. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, force blood into the arteries, mendorong darah ke dalam arteri atau menuju arteri. Nah tadi ada push it into the arteries, maksudnya push siapa? Push blood tadi teman-teman, mendorong darah menuju arteri. Oke, berarti jawabannya yang delta. Nomor 5, number 6. According to the passage, menurut teks, kapan darah itu didorong ke dalam arteri dari ventricle? Nah, kapan? Tadi ada kata with each contraction of the heart, bersamaan dengan atau berbarengan dengan detakan jantung. Oke, kita cek teman-teman. Yang alpha as the heart beats, ketika jantung berdetak. Nah, ketemu langsung jawaban untuk nomor 6 adalah yang alpha. Oke. Mungkin ada pertanyaan dulu? No? Alright, gak ada ya teman-teman. Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke nomor berikutnya. Di sini nomor 9, satu soal berarti waktunya 1 menit. Silahkan dicoba dulu teman-teman. Alright guys, 1 minute over. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat dulu, kemudian nanti kita bahas bersama. Baik, ada jawaban Bravo, Bravo, Bravo. Baik, semuanya menjawab Bravo. Mari kita cek bersama, teman-teman. Di situ nomor 9 pertanyaannya, berdasarkan teks, Golden Age of Railroads itu, jadi kata kuncinya Golden Age of Railroads. Dia disebutkan di kalimat pertama. Ya, kalimatnya berbunyi, Golden Age of Railroads merujuk pada periode sejak atau dari akhir Perang Saudara atau Perang Sivil hingga awal mula Perang Dunia I ketika rel kereta api muncul. Dan faktanya hampir menguasai pasar transportasi massa di Amerika Serikat. Nah, kita hubungkan dengan pilihan ABCD. Yang alfa merupakan dampak dari Perang Dunia I. Bukan ya, teman-teman. Hasil atau dampak itu pasti setelahnya. Nah, tadi Golden of Railroads itu terjadinya sebelumnya. Jadi sampai awal mula Perang Dunia I. Jadi belum Perang Dunia I selesai. Ya, berarti belum bisa kita anggap dampak. Berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo merupakan sebuah periode ketika hampir semua transportasi massa Amerika Serikat dikendalikan atau dikuasai oleh rel kereta api. Nah, langsung ketemu jawabannya adalah yang Bravo. Oke, good job teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Next.
Oke, ternyata sudah habis untuk yang stated detail atau informasi yang tertulis di dalam teks. Jadi cari kata kunci dulu, kemudian kalau sudah ketemu kata kunci di soal, cari kata kunci tersebut di teks. Nanti kita baca kalimatnya seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum kita lanjut ke jenis soal keempat yang cara mengerjakannya juga scan dan skim. Silahkan teman-teman. Alright, nggak ada ya? Atau nanti ketika teman-teman ada pertanyaan bisa langsung interrupt saja, it's okay. Oke, untuk soal keempat yang cara mengerjakannya juga dengan scan dan skim, itu adalah unstated detail. Nah, ini kebalikannya dengan sebelumnya tadi, teman-teman. Kalau stated detail itu informasinya ada di teks. Nah, di reading itu ada pertanyaan yang menanyakan yang nggak ada di teks. Ya, jadi di pilihan A, B, C, D, yang nggak ada di teks itu yang mana? Atau yang salah mengenai suatu bahan perbincangan itu yang mana? Seperti itu. Oke, jadi nanti pertanyaannya biasanya berbunyi yang manakah di antara A, B, C, D itu tidak disebutkan atau tidak ditulis atau tidak dibahas atau tidak benar mengenai, terus diikuti kata kunci nanti. Atau all of the following are true except, jadi semua di antara A, B, C, D ini benar kecuali, jadi ada satu yang salah. Teman-teman disuruh mencari yang nggak ada di teks atau yang salah. Oke, nah cara mengerjakannya, teman-teman cari kata kunci dulu di soalnya. Yang ditanyakan tentang apa. Kalau sudah ketemu tentang apa, teman-teman cari di teks, itu letaknya di mana. Kemudian setelah teman-teman menemukan kata itu di mana, teman-teman baca informasi apapun. Jadi bukan cuma satu kalimat, tapi informasi apapun mengenai kata kunci tadi. Oke, nah kalau sudah ketemu, teman-teman cocokkan dengan pilihan A, B, C, D, yang nggak ada yang mana berarti itu jawabannya, atau yang salah yang mana berarti itu jawabannya. Seperti itu. Mungkin untuk contoh soalnya seperti ini, di sini ada 2 soal, teman-teman. Contoh nomor 1, semua di antara berikut ini A, B, C, D itu benar, mengenai plasma darah, kecuali bahwa, nah kata kunci teman-teman adalah plasma darah. Kita cek, plasma darah ternyata disebut di kalimat pertama. Kalimatnya berbunyi, plasma darah merupakan sebuah atau sejenis cairan yang hampir tidak memiliki warna dan dia bening, teman-teman. Kemudian kalimat berikutnya masih pakai it, berarti ngomongin plasma darah juga. Kita lanjutkan. Plasma darah mengandung darah yang darinya sel darah merah dan sel darah putih itu telah dipindahkan atau telah diambil. Kemudian masih ngomongin it, berarti masih ngomongin blood plasma ya. Terus plasma darah itu sering dipakai dalam transfusi karena seorang pasien umumnya membutuhkan membutuhkan porsi plasma darah itu lebih dibandingkan komponen-komponen darah yang lain. Nah, kalau paragrafnya sudah habis cukup, teman-teman. Lanjut ke pilihan ABCD. Yang alfa di situ, it is a deeply colored liquid. Plasma darah itu adalah sejenis cairan yang warnanya sangat mentereng atau sangat jelas. Bukan ya, teman-teman. Nah, berarti di sini yang salah mengenai plasma darah. Karena di kalimat pertama disebutkan kalau plasma darah itu dia bening hampir tidak memiliki warna. Jadi bukan deeply colored. Oke, berarti jawabannya yang alfa. Kalau yang bravo, sel-sel darah, maksudnya sel darah merah sama sel darah putih, telah dipindahkan atau telah diambil darinya. Tadi ada ya di kalimat kedua, berarti bravo bukan. Kalau yang Charlie, para pasien itu sering ditransfusi menggunakan itu. Nah, tadi juga ada di kalimat kedua juga, teman-teman. Kemudian yang delta, plasma darah itu umumnya lebih dibutuhkan atau lebih penting bagi pasien dibandingkan bagian-bagian darah utuh yang lain. Nah, itu juga ada di kalimat terakhir tadi. Ya, berarti yang nggak ada adalah yang alfa, jawabannya berarti yang alfa. Kemudian nomor 2, yang manakah di antara berikut ini yang tidak disebutkan mengenai darah utuh? Nah, tadi plasma darah, sekarang darah utuh. Kita cek, teman-teman. Darah utuh itu disebutkan di paragraf kedua ya. Kalimat pertama, kita baca kalimatnya. Di situ dikatakan kalau plasma itu berbeda dalam beberapa hal dari darah utuh. Pertama-tama, plasma itu bisa dicampurkan ke semua atau bagi semua pendonor. Dan tidak harus dari golongan darah yang sesuai atau yang tepat. Sedangkan darah utuh begitu. Maksudnya darah utuh itu nggak bisa sembarangan dicampurkan ke donor ya, teman-teman. Dan harus dari golongan darah yang tepat. Satu. Kemudian yang kedua, in addition, sebagai tambahan, plasma itu bisa dikeringkan dan disimpan.
Sedangkan darah utuh tidak bisa dikeringkan dan tidak bisa disimpan. Oke, itu tadi. Berarti kita cek ABCD yang salah mengenai darah utuh, teman-teman. Yang alfa, darah utuh itu berbeda dari plasma. Tadi disebutkan di kalimat pertama paragraf 2, berarti alfa bukan. Yang bravo, darah utuh tidak bisa dikeringkan. Itu ada di kalimat terakhir. Bravo bukan. Yang Charlie tidak mungkin untuk menyimpannya, maksudnya menyimpan darah utuh di penyimpanan untuk waktu yang lama. Tadi juga ada di kalimat terakhir. Berarti pasti jawabannya delta. Darah utuh itu merupakan sejenis cairan yang tidak memiliki warna dan bening. Nah, itu adalah plasma ya, teman-teman, bukan darah utuh, dan tidak ada penyebutan kalau darah utuh itu dia hampir tidak memiliki warna dan bening. Berarti jawabannya adalah yang delta. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum lanjut ke latihan, silakan. Nggak ada ya, teman-teman? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke latihan. Di sini ada 2 soal, number 3 and number 4. Teman-teman coba dulu, waktunya berarti 2 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 2 minutes over guys. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Kemudian kita bahas bersama. Baik, ada jawaban Bravo Delta. Oke, Bravo Delta. Bravo Delta. Oke, semuanya menjawab Bravo Delta ya. Mari kita cek, teman-teman. Di situ nomor 3 pertanyaannya adalah, yang manakah di antara A, B, C, D berikut ini yang tidak benar mengenai Nelly Bly? Nah, kita cek, teman-teman. Kata kuncinya Nelly Bly. Dia disebutkan di kalimat pertama ya. Mari kita baca. Jadi Elizabeth Cochrane Seaman merupakan seorang jurnalis dari Amerika di awal abad ini yang menulis untuk surat kabar New York World di bawah nama pena Nelly Bly. Sebuah nama yang diambil dari lagunya Stephen Foster yang judulnya Nelly Bly. Kemudian kalimat berikutnya masih ngomongin Nelly Bly. Kita baca lagi, teman-teman. Dia mendapatkan atau menerima ketenaran atas pendekatan-pendekatannya dan khususnya atas caranya dia mendapatkan cerita-ceritanya yang penuh petualangan dan berani. Nah, kalau paragraf baru sudah berhenti, teman-teman. Di situ yang alfa, nama asli Nelly Bly itu adalah Elizabeth Cochrane Seaman. Tadi ada ya di kalimat pertama, berarti alfa bukan. Kalau yang bravo, Nelly Bly itu sakit jiwa. Nah, ini yang nggak ada, teman-teman. Kalau sudah gini, udah langsung pilih yang bravo. Kalau yang Charlie, nama Nelly Bly itu datang dari sebuah lagu. Nah, tadi ada ya teman-teman, dia datang dari lagunya Stephen Foster yang judulnya Nelly Bly. Berarti Charlie bukan yang ditanyakan yang tidak benar mengenai Nelly Bly. Kalau yang Delta, nama Nelly Bly itu dipakai di artikel-artikel yang ditulis sama si Simon. Tadi juga ada kata nama pena.
Nama pena itu berarti karya tulisnya dia, entah itu artikel, entah itu apa. Nah, itu pasti ditulisi bukan namanya Elizabeth Cochrane Simon, tapi ditulisnya Nellie Bly, seperti itu. Nah, berarti yang tidak benar adalah yang Bravo. Kemudian nomor 4, yang manakah di antara berikut ini yang tidak disebutkan sebagai sesuatu yang Nellie Bly lakukan untuk mendapatkan cerita yang bagus? Nah, di situ nggak ada tadi di paragraf pertama apa aja yang dilakukan Nellie Bly untuk mendapatkan cerita yang bagus. Berarti kita baca paragraf 2 ya, teman-teman. Paragraf 2 berbunyi, dia merasa bahwa cara terbaik untuk mendapatkan cerita sebenarnya adalah dari dalam, bukan sebagai observer dari luar yang bisa saja diperlakukan atau diberikan versi realita yang sudah dipercantik atau dibumbu-bumbui. Pada suatu kesempatan, dia berpura-pura untuk menjadi seorang penjahat, sehingga dia ditangkap dan menyaksikan sendiri bagaimana tahanan-tahanan wanita itu diperlakukan. Pada kesempatan yang lain, dia memalsukan sakit jiwa atau pura-pura sakit jiwa supaya dimasukkan ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai perlakuan atau perawatan terhadap pasien-pasien pengidap penyakit mental atau penyakit jiwa. Oke, kita cek ABCD. Yang alfa dia pura-pura menjadi penjahat. Tadi ada ya, teman-teman. Berarti alfa bukan. Yang Bravo, she got arrested by the police. Dia ditangkap sama polisi. Tadi juga ada. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, she pretended to be ill. Dia pura-pura sakit. Maksudnya sakit jiwa. Tadi ada. Charlie bukan, tapi pura-pura ya, pretended, teman. Bukan berarti beneran sakit. Kalau yang Delta, she worked as a doctor in a mental hospital. Dia bekerja sebagai seorang dokter di rumah sakit jiwa. Nah, yang nggak ada tadi adalah yang Delta. Dia di rumah sakit jiwa bukan sebagai dokter, tapi dia pura-pura sebagai pengidap penyakit jiwanya. Oke, berarti jawabannya yang Delta ya, yang tidak disebutkan mengenai Nellie Bly. Lanjut lagi, teman-teman. Nomor 5 dan nomor 6, waktunya 2 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Alright, 2 minutes over. Silakan jawaban teman-teman dikirim di chat. And then we will discuss them together. Silakan teman-teman. Oke, ada jawaban alfa-alfa. Mari kita cek bersama ya. Di situ nomor 5 pertanyaannya, menurut teks Dekanawida itu bukanlah. Nah, kata kuncinya Dekanawida, dia disebutkan di kalimat pertama. Kalimatnya berbunyi, peran Dekanawida sebagai seorang pembuat hukum tertinggi di suku Iroquois telah memberinya status setengah dewa di dalam atau di antara bangsa Indian. Terlahir ke dalam suku Huron, Dekanawida itu memberikan rasa takut
yang besar di kedua orang tuanya atau pada kedua orang tuanya yang pernah berusaha untuk menenggelamkannya di masa mudanya atau di masa kecilnya setelah sebuah ramalan dibuat yang menyatakan bahwa dia akan membawa duka yang besar kepada bangsa Huron. Dekanawida itu berhasil bertahan hidup atau berhasil lolos dari percobaan penenggelaman itu, namun kemudian pergi meninggalkan rumah dan suku orang tuanya untuk hidup di antara bangsa Iroquois. Nah, kita cek ABCD. Yang alfa, seorang pembuat hukum. Tadi ada ya, teman-teman, lawgiver, lawmaker sama aja. Alfa bukan. Yang Bravo, a Huron by birth. Seorang Huron secara kelahiran. Nah, tadi dia memang terlahir di suku Huron ya, berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, a near deity, seorang yang mendekati dewa atau separuh dewa. Nah, tadi ada kata demigod. Demigod itu setengah dewa, teman-teman. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, drowned when he was young, tenggelam ketika dia masih kecil atau masih muda. Bukan ya, dia tadi berhasil bertahan hidup, maksudnya berhasil lolos, teman, berhasil kabur. Berarti nggak tenggelam ya. Berarti jawaban yang salah mengenai Dekanawida adalah yang Delta. Kemudian nomor 6, yang manakah di antara berikut ini yang tidak disebutkan di teks mengenai wampum? Nah, kata kuncinya wampum. Wampum disebutkan di kalimat kedua, paragraf 2. Kalimatnya berbunyi, wampum atau tasbih yang dibuat dari kerang-kerang yang dipoles merupakan sejenis komoditas yang bernilai tinggi dalam budaya Iroquois. Menurut kebijakan yang dibuat oleh Dekanawida, wampum harus dibayarkan kepada keluarga dari seorang korban pembunuhan oleh keluarga dari si pembunuh. Karena si pembunuh juga harus dihukum mati, keluarga dari si pembunuh harus membayar kepada keluarga korban pembunuhan dalam bentuk wampum untuk 2 kematian. Yang pertama adalah kematian dari korban pembunuhan dan yang kedua adalah kematian dari si pembunuh. Oke, kita cek ABCD. Yang alfa, wampum itu digunakan secara besar-besaran oleh Huron. Nah, tadi tidak ada ya, teman-teman, disebutkan kata Huron sama sekali di dalam ketika kita membaca wampum tadi. Mengenai wampum nggak ada disebutkan Huron. Berarti langsung ketemu jawaban yang tidak disebutkan mengenai wampum, yaitu yang alfa. Kalau yang Bravo, wampum memiliki nilai yang tinggi bagi Iroquois. Tadi ada ya, jadi di line ke-8 itu disebutkan kalau wampum itu merupakan sebuah komoditas bernilai tinggi. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, wampum diberikan kepada keluarga korban pembunuhan. Itu juga ada. Charlie bukan. Kalau yang Delta, it was made of polished shells. Jadi dibuatnya dari kerang yang dipoles. Tadi juga ada dia di kalimat, di line ke-7. Oke, berarti Delta bukan fix. Jawabannya adalah yang alfa. Lanjut lagi. Oke, itu tadi adalah jenis soal yang keempat untuk mengerjakannya scan dan skim ya, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum lanjut ke jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya scan dan skim, yaitu vocab question, teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan dulu. Alright, nggak ada ya, teman-teman. Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke jenis soal terakhir. Oh, sorry. Sulit dipahami bacaannya. Oke, kadang memang bacaan di reading itu vocabnya tinggi-tinggi ya, teman-teman. Karena memang untuk reading itu murni. Dia adalah vocabnya memang vocab akademik. Seperti itu. Beda dengan listening. Kalau listening kan di part pertama kita bisa mendengarkan vocab-vocab yang dipakai sehari-hari. Tapi kalau di reading bukan ya, teman-teman. Kalau reading murni dia adalah akademik seperti itu. Jadi memang ya, misalkan nanti teman-teman latihan nih, misalkan mendengar kata deity. Nah, itu teman-teman boleh buka Google Translate, it's okay. Buka kamus juga boleh. Tapi saran saya ketika dapat vocab baru teman-teman tulis. Jadi nanti biar lebih ingat daripada cuma hanya diingat saja. Oke, teman-teman, itu yang saya selalu ingatkan ke teman-teman. Saya juga sama, saya masih mencatat vocab-vocab baru ketika saya nemu dari film atau dari latihan TOEFL misalnya atau dari game misalnya, seperti itu, teman-teman. Oke ya, kita lanjut untuk jenis soal terakhir yaitu mengenai pertanyaan yang menanyakan vocab. Nah, vocab itu adalah definisi suatu kata, entah itu definisinya itu literal atau
langsung, diartikan langsung. Ada juga yang definisi atau artinya itu figuratif atau idiomatik, teman-teman. Yaitu figuratif atau idiomatik itu perumpamaan atau majas seperti itu, ya. Atau juga padanan kata atau sinonim. Jadi vocab itu menanyakan itu. Jadi definisi atau sinonimnya. Nah, nanti biasanya pertanyaannya berbunyi makna dari kata A di line ke B apa misalnya. Jadi tempatnya sudah disebutkan. Oke, katanya nanti apa, maknanya apa. Kemudian kata A di line ke B itu bisa diganti dengan kata apa di pilihan ganda. Kemudian kata A di line ke B itu paling mendekati maknanya dengan seperti itu. Nanti cara mengerjakannya, teman-teman baca kalimat sebelum kata itu disebutkan sama setelah kalimat itu disebutkan, ya, supaya kita bisa dapat konteksnya, maksudnya kata itu apa, seperti itu. Oke, nah tapi sebenarnya ada cara lain. Jadi kalau teman-teman misalnya sudah tahu kata yang ditanyakan itu artinya apa, cari aja pilihan A, B, C, D, teman-teman. Kalau misalkan cuma ada satu sinonim, kata yang artinya cuma sama itu satu, ya sudah pasti jawabannya itu. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak tahu artinya katanya apa, dengan cara ini ya, teman-teman. Jadi baca kalimat sebelum, kalimat yang mengandung sama kalimat yang sesudah, terus dipahami konteksnya. Seperti itu. Untuk contohnya seperti ini. Di sini ada 3 soal. Yang pertama pertanyaannya adalah, menurut line pertama di teks, apa sih teddy bear itu? Nah, di line pertama disebutkan teddy bear adalah sebuah mainan anak-anak, sebuah mainan berbentuk binatang yang diisi dalamnya dengan benda-benda lembut yang dimaksudkan untuk dipeluk. Kemudian berikutnya, teddy bear itu meskipun demikian sebuah mainan dengan sejarah yang menarik di baliknya. Seperti itu. Nah, intinya adalah teddy bear itu mainan, ya teman-teman. A, B, C, D yang artinya mainan, ada yang tahu yang mana? Delta mungkin, Mister. That's right, ya, yeah, that's right, Miss. Jawabannya adalah yang delta. Itu artinya mainan, teman-teman. Plaything sama kayak toy, ya. Kalau yang alpha, a ferocious animal itu adalah hewan buas atau hewan ganas. Nggak mungkin anak kita kasih mainan hewan ganas. Yang ada anak kita yang dibuat mainan, ya teman-teman. Berarti alpha bukan. Kalau yang bravo, the president of the United States. Masa anak kita kasih Obama misalnya yang dulu masih jadi presiden terus kita minta buat jadi mainan, kan nggak mungkin. Kalau yang Charlie, a famous hunter, seorang pemburu yang terkenal. Sama juga, jelas-jelas tadi disebutkan kalau dia adalah mainan bukan manusia, berarti Charlie bukan. Berarti jawabannya adalah yang delta, a plaything, itu artinya mainan, teman-teman. Sama kayak toy, ya. Kemudian next, number 2, itu ada look at the word pastimes in paragraph 2. This word could best be replaced by, lihatlah kata pastimes di paragraf kedua. Kata ini bisa diganti dengan, nah pastimes itu sebenarnya ada artinya. Kalau teman-teman langsung tahu artinya langsung, itu teman-teman bisa langsung nemu. Nah tapi misalkan kalau pastimes itu asing di telinga teman-teman, kita pakai cara yang tadi. Yaitu kita cari past tense itu di paragraf kedua, kalimat kedua, berarti kita baca dari kalimat pertama. Ya, di situ kalimat pertama berbunyi, Theodore Roosevelt atau Teddy, biasanya dia dipanggil, merupakan Presiden Amerika Serikat sejak tahun 1901 hingga 1909. Dia merupakan seorang pria yang sangat aktif dengan berbagai macam pastimes. Salah satu dari pastimesnya dia itu adalah berburu. Suatu hari, presiden itu diundang untuk mengikuti perburuan beruang. Dan karena Teddy itu adalah presiden, maksudnya Theodore Roosevelt ya panggilannya tadi Teddy. Jadi karena Teddy itu adalah seorang presiden, tuan rumahnya atau yang undang itu ingin memastikan kalau dia itu menangkap seekor beruang. Maksudnya buat menghargai seperti itu ya, teman-teman. Oke, mari kita cek ABCD. Yang alpha past occurrences, kejadian-kejadian di masa lalu, bukan ya, nggak nyambung, teman-teman. Karena itu ngomongin ketika dia memang jadi presiden, pas jadi presiden, bukan sebelumnya. Berarti alpha bukan. Kalau yang bravo, previous jobs, pekerjaan-pekerjaannya sebelumnya. Bukan juga ya, teman-teman. Kalau yang Charlie, hunting trips, perjalanan berburu. Tidak mungkin kalau pastimes itu perjalanan berburu, sedangkan berburu itu hanya salah satu dari pastimes. Kalau misalkan pastimes itu perjalanan berburu, harusnya semuanya ya berburu.
Mana aja perjalanan berburu, salah satunya ke sekolah untuk belajar, itu berburu ilmu ya teman-teman. That doesn't make sense. Oke, berarti Charlie bukan. Kalau yang delta leisure activities, kegiatan di waktu luang. Nah, ketemu. Ya, berarti jawabannya adalah yang delta. Dan kalau teman-teman penasaran, boleh dicek di kamus. Pastime itu artinya adalah sesuatu yang kalian lakukan karena kalian merasa sesuatu itu menyenangkan atau menarik. Atau nama lainnya adalah hobi. Ya, contohnya adalah membaca merupakan hobi favoritnya. Seperti itu. Jadi jawaban nomor 2 adalah delta ya teman-teman. Dan misalkan teman-teman baru dengar nih kata pastime ternyata artinya hobi. Tulis saja teman-teman buat koleksi biar nggak lupa. Ya nanti pun kalau lupa itu wajar, tinggal dibuka lagi. Tapi kalau nggak ditulis lupa ya udah hilang seperti itu. Oke, nomor 4. Di line ke-10 sebuah kartun itu bisa dideskripsikan sebagai di line ke-10 itu paragraf terakhir. Dia kartun disebutkan di kalimat kedua. Kita baca kalimat pertama ya. Kalimat pertama berbunyi insiden tadi atau kejadian tadi itu menarik banyak sekali perhatian di antara para jurnalis. Awal mulanya sebuah kartun yang digambar oleh Clifford K. Berryman untuk membuat lelucon dari kejadian ini tadi muncul di koran Washington Post dan kartun tersebut secara luas didistribusikan dan dicetak kembali di sepanjang negeri. Nah, berarti kartun di situ sesuatu yang digambar dan ada maksud atau pesan tertentu. Nah, cari ABCD yang nyambung. Yang Alpha a newspaper nggak mungkin koran digambar ya, teman-teman. Yang Bravo a type of teddy bear, sejenis teddy bear, bukan digambar juga. Kalau yang Charlie a drawing with a message, sebuah pesan, sebuah gambar dengan sebuah pesan atau maksud tadi. Nah, ketemu ya, berarti jawaban nomor 4 adalah yang Charlie. Nah, dari contoh soal tadi mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke latihan soal. Seperti biasa, di sini ada 2 soal, berarti waktunya 2 menit. Dicoba dulu teman-teman, silakan. Well, 2 seconds over, silakan jawaban teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama. Silakan teman-teman. Alright, ada jawaban Delta Charlie. Delta Charlie, oke. Semuanya menjawab Delta Charlie. Mari kita, ada juga Alpha juga ya, teman. Mari kita cek bersama. Di situ nomor 5 pertanyaannya adalah, supernova di line pertama itu adalah yang manakah di antara berikut ini?
Nah, kita cek ya, teman, supernova di line pertama, berarti kita baca kalimat pertama dan kalimat kedua. Kalimatnya berbunyi, sebuah supernova terjadi ketika semua kandungan hidrogen di inti sebuah bintang yang besar ditransformasikan menjadi besi dan kemudian meledak. Semua bintang itu akan mati atau meledak setelah kandungan bahan bakar inti mereka itu telah habis. Nah, berarti supernova itu ya ledakan bintang, karena ngomongin tentang kalau dia itu kandungannya berubah menjadi besi kemudian meledak, baru disebut supernova. Seperti itu. Berarti kita cek ABCD yang berbunyi bintang yang meledak atau ledakan bintang. Yang alfa, komponen besi dari sebuah bintang. Bukan ya, teman-teman. Yang bravo, inti dari sebuah bintang. Itu juga bukan. Atau teman-teman boleh coba satu-satu dimasukkan ke menggantikan kata supernova. Misalnya nih, komponen besi dari sebuah bintang terjadi ketika semua kandungan hidrogen di inti dari sebuah bintang yang besar itu ditransformasi menjadi besi dan meledak. Kan nggak enak tuh, teman-teman. Berarti alfa bukan. Kalau yang bravo, inti dari sebuah bintang terjadi ketika semua kandungan hidrogen di inti, nggak enak juga, masa inti sebuah bintang terjadi. Kalau yang Charlie, kandungan hidrogen di dalam sebuah bintang terjadi ketika semua kandungan hidrogen di dalamnya. Nah, nggak nyambung juga, teman-teman. Masa di dalamnya hidrogen ada hidrogen lagi? Jawabannya adalah yang delta, yaitu ledakan dari bintang atau ledakan bintang. Nah, nanti kalau kita ganti di situ, ledakan bintang terjadi ketika semua kandungan hidrogen di dalam inti sebuah bintang yang besar ditransformasi menjadi besi dan meledak. Semua bintang meledak setelah kandungan bahan bakar inti mereka itu habis, seperti itu. Nah, nomor 5 berarti jawabannya delta, ya. Nomor 6, menurut teks, yang manakah di antara berikut ini yang paling mendeskripsikan Magellan Cloud di line ke-7? Nah, Magellan Cloud di line ke-7 itu disebut di kalimat pertama paragraf 2. Berarti kita baca kalimat pertama dan kalimat kedua ya, teman-teman. Kalimat pertama berbunyi, supernova itu tidak sering terjadi. Mereka terjadi sekitar sekali setiap 100 tahun di galaksi manapun. Dan di tahun 1987, sebuah ledakan bintang yang bisa dilihat dengan mata telanjang terjadi di Magellan Cloud, sebuah galaksi yang dekat dengan Bima Sakti. Para ilmuwan secara berkala menemukan ledakan bintang di galaksi-galaksi yang lain. Namun, tidak satupun galaksi telah terjadi di galaksi Bima Sakti, galaksi yang mencakup bumi sejak tahun 1604. Nah, itu tadi Magellan Cloud dikatakan kalau dia itu galaksi yang dekat dengan galaksinya bumi ya, teman-teman, yaitu Milky Way atau Bima Sakti. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha, di situ ada a galaxy inside the Milky Way. Sebuah galaksi di dalamnya Bima Sakti. Bukan di dalamnya ya, teman-teman, tapi di dekatnya, ada close to. Artinya dekat dengan. Alpha bukan. Yang bravo, a cloud composed of hydrogen. Ada kata cloud, awan. Nah, tadi Magellan Cloud itu bukan awan ya, memang namanya ada cloud-nya tapi dia bukan cloud, dia adalah galaksi. Berarti bravo bukan. Kalau yang Charlie, a galaxy near Earth's galaxy. Galaksi di dekatnya galaksinya bumi. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie. Kalau yang delta, a cloud lagi. Jelas-jelas bukan awan ya, dia adalah galaksi, bukan awan, teman-teman. Oke, berarti jawabannya yang Charlie. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, nomor 1 dan 3. Dicoba dulu waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Alright, 2 minutes over. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Silahkan. Baik, ada jawaban Delta Bravo, Bravo, Bravo. Baik, antara Delta Bravo sama Bravo, Bravo. Kita cek bersama, teman-teman. Di situ nomor 1 pertanyaannya. Di line ketiga, kata widow berarti di line ketiga itu berarti di kalimat kedua. Kita baca dari kalimat pertama ya, teman-teman. Kalimat pertama berbunyi, Black Widow merupakan laba-laba yang berbahaya atau yang paling berbahaya yang hidup di Amerika Serikat. Laba-laba tersebut merupakan yang paling sering ditemukan di bagian selatan di negara tersebut, maksudnya Amerika Serikat. Namun Black Widow itu juga bisa ditemukan di sepanjang negeri. Black Widow mendapatkan namanya karena si betina diketahui akan membunuh si pejantan setelah kawin dan hasilnya menjadi seekor widow. Widow sendiri sebenarnya artinya janda, teman-teman. Ya, mari kita cek ABCD. Yang alpha, a type of potion, sejenis racun, bukan ya, teman-teman. Yang Bravo, the dead male spider, laba-laba jantan yang matinya. Jadi bukan laba-labanya yang mati, tapi yang bunuh tadi. Jadi kenapa dia dinamai Black Widow? Karena dia membunuh suaminya sendiri. Sebenarnya bukan suami ya, pejantan, teman. Jadi membunuh pejantannya sendiri, seperti itu. Jadi bukan si yang dibunuh tapi yang membunuh yang disebut dengan Black Widow-nya, teman-teman. Berarti Bravo bukan. Yang Charlie, the human victim of the spider, korban manusia yang digigit oleh laba-laba tersebut. Bukan ya, teman-teman. Yang Delta, a female whose mate has died, seekor betina yang pejantannya telah mati. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Delta. Sebenarnya bukan mati tapi dibunuh sendiri ya, teman-teman. Sama kayak belalang, belalang sembah itu ya. Kalau dia habis kawin, si pejantannya itu kepalanya dimakan, teman-teman. And I don't know the reason. Kayak gitu, dan memang seperti itu ya, alam, teman-teman. Nomor 3, the word ample di line ke-7 menyatakan bahwa spider itu atau laba-laba itu ample di line ke-7. Oke, berarti di paragraf kedua kalimat terakhir kita baca dari kalimat pertama paragraf kedua. Kalimatnya berbunyi, janda hitam atau Black Widow itu agak berbeda penampilannya. Dia memiliki sebuah tubuh yang berbentuk globe atau bulat yang mengkilap. Ukuran dan bentuknya mirip kayak biji kacang, dan ada tanda di balik perutnya atau di bawah perutnya, yaitu titik kuning atau titik merah. Si betina itu cenderung lebih ample dibandingkan si pejantan. Kira-kira 4 kali lebih besar secara rata-rata. Nah, berarti ample itu besar ya, teman-teman, karena di situ dijelaskan kembali kalau si betina itu agak lebih besar atau agak lebih ample dibandingkan si pejantan. Kira-kira 4 kali lebih besar. Nah, berarti ample itu besar. Berarti jawaban nomor 3 adalah Bravo. Oke, nice. Lanjut lagi, teman-teman. Number 6 and 7 dicoba dulu. Waktunya 2 menit. Dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman.
Oke, 2 menit sudah habis. Teman-teman silahkan jawabannya dikirim di chat. Kemudian kita bahas ya. Oke, ada jawaban Alpha Charlie, Alpha Charlie, Alpha Charlie. Oke, semuanya Alpha Charlie, teman-teman. Oke, Alpha Charlie. Baik, kita cek bersama ya. Di situ nomor 6, kata propel di line ke-7 itu bisa diganti dengan propel di line ke-7. Berarti paragraf kedua ya, teman-teman. Kita baca dari, ya, paragraf kedua, kalimat pertama. Kita baca kalimat pertama dan kalimat kedua. Kalimatnya berbunyi, pada umumnya sebuah angin puyuh itu bisa menerjang kira-kira beberapa ratus yards dan bertahan kurang dari 1 jam atau berlangsung kurang dari 1 jam. Angin puyuh rata-rata itu bisa berpropel sendiri pada kecepatan 15 hingga 20 mil per jam. Nah, sebenarnya bisa ketahuan langsung propel itu artinya apa dari itu tadi, teman-teman. Pada kecepatan 15 sampai 20 mil per jam. Dan oleh karena itu, mengcover atau mengcover di sini maksudnya menerjang tadi ya, teman-teman, menerjang jarak kira-kira 20 atau sekian mil. Nah, karena tadi kecepatannya 15 atau 20 mil per jam, kemudian berlangsungnya itu tidak sampai 1 jam atau kira-kira ya paling lama 1 jam seperti itu aja. Nah, berarti kira-kira ya nggak sampai 20 mil kayak gitu, teman-teman. Kemudian angin puyuh itu meskipun demikian itu bisa jauh lebih buruk dibandingkan rata-rata. Nah, di situ propel di situ sudah kelihatan tadi ya, di kecepatan 15 sampai 20 mil per jam. Nah, sesuatu yang memiliki kecepatan berarti dia berpindah atau bergerak, teman-teman. A, B, C, D yang artinya bergerak adalah yang alfa. Berarti nomor 6 jawabannya adalah yang alfa. Oke, nice. Number 7, which of the following is closest in meaning to the word devastating in line 9? Yang manakah di antara berikut ini yang paling mendekati maknanya dengan kata devastating di line ke-9? Oke, kita cek teman-teman, line ke-9 itu kalimat lanjutannya tadi ya. Jadi meskipun demikian, angin puyuh itu bisa jauh lebih buruk dibandingkan rata-rata. Angin puyuh yang paling devastating berarti melanjutkan kalimat sebelumnya tadi yang ngomong bisa lebih buruk. Nah, di sini berarti artinya angin puyuh yang paling buruk yang terekam dalam rekor terjadi di bulan Maret tanggal 18 1925 di negara bagian Missouri, Illinois dan Indiana. Nah, berarti devastating di situ kita cek dia artinya buruk ya, teman-teman. Yang alpha describe itu artinya jelas atau pasti. Bukan ya, teman-teman. Karena dia positif. Kalau yang bravo delicate itu lemah lembut atau lemah gemulai. Bukan ya, masa angin puyuh lemah gemulai. Kalau yang Charlie destructive artinya merusak. Nah, ini negatif, teman-teman, sama kayak buruk. Kemungkinan Charlie bisa, kita tahan dulu. Yang delta determined artinya kokoh atau tidak mudah berubah-ubah. Nah, ini biasanya untuk manusia. Ketika pendiriannya kokoh, maksudnya seperti itu ya. Nah, itu positif juga, teman-teman, bukan negatif. Berarti jawaban satu-satunya yang menjurus ke devastating di sini atau buruk di sini yaitu destruktif, artinya merusak. Oke, berarti 7 berarti Charlie. Oke, good job, teman-teman. Nah, itu tadi adalah berarti kita sudah menemukan kelima jenis soal yang cara mengerjakannya scan dan skim ya. Dan memang untuk reading itu hampir semua soalnya scan dan skim, teman-teman. Mungkin bisa dibilang 60% atau 65% itu soalnya scan dan skim, seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup. Silahkan, teman-teman. Nggak ada ya, atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan atau apapun yang ditanyakan bisa japri saya, nanti saya bantu lewat WhatsApp. Baik, thank you so much for having me tonight guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Mister. Okay guys, thank you so much. Have a nice dream.